negara terkuat. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andari Saryaningsih, Kepala SMK Kristen Petra Surabaya. SMK Kristen Petra Surabaya terletak di Jalan Jemur Andayani 16, nomor 16 sampai 18 Surabaya, yang menempati lahan seluas 13.832 meter persegi. Sekolah kami memiliki 4 kompetensi keahlian, yaitu teknik elektronika industri, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan otomotif, dan teknik komputer dan jaringan. Dalam program SMK Pusat Keunggulan ini, kompetensi keahlian yang akan menjadi prioritas adalah program keahlian teknik pemesinan. Visi dan misi kompetensi keahlian ini adalah menjadikan siswa yang holistik, inspiratif, dan berprestasi dengan sepenuh hati bagi Tuhan dan sesama. Dengan meningkatkan pendidikan karakter, sistem pembelajaran yang ramah teknologi, menerapkan nilai risk, respect, advance, internalize, share, dan empower, membiasakan budaya sekolah 5S dan budaya industri 5R, serta menanamkan mandat budaya yang ramah lingkungan, akan membentuk pribadi siswa yang cinta Pancasila dan NKRI. Dalam rencana jangka menengah implementasi 8+I Link and Match SMK Dudi antara lain pelaksanaan Link and Match dengan PT King Manufaktur Solo, pelaksanaan MOU dengan Universitas 11 Maret, pelaksanaan praktik kerja industri selama 1 semester, pelaksanaan sertifikasi guru di industri, keterserapan oleh Dudi 90%, pelaksanaan pendidikan karakter yang kuat, pelaksanaan pengembangan training guru, riset terapan berbasis kebutuhan. Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain pelaksanaan Link and Match SMK Iduka SMK Perguruan Tinggi, pelatihan dan uji sertifikasi guru di PT Formosa Tangerang, PT JPTI Yogyakarta, peningkatan SDM dengan magang industri dan sertifikasi pemesinan. Program keahlian teknik pemesinan sebagai SMK Pusat Keunggulan untuk mendukung program pemerintah. Dalam mencapai harapan tersebut, pendanaan akan diperoleh dari masyarakat, yayasan, dan bantuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 30 lulusan SMK Kristen Petra lulusan bisa melanjutkan kuliah, bekerja, dan memiliki usaha. SMK Kristen Petra telah bermitra dengan beberapa iduka, diantaranya PT King Manufaktur, PT Dirgantara Indonesia, dan masih banyak lagi. Pemerintah daerah mendukung dalam memberikan rekomendasi pengajuan program SMK Pusat Keunggulan. Kami berharap SMK Kristen Petra Surabaya menjadi salah satu sekolah pusat keunggulan di Indonesia. SMK bisa, SMK hebat.
Bapak Ibu sekalian, bersamaan dengan usia SMK Kristen Petra yang ke-50, SMK Kristen Petra melaksanakan revitalisasi menjawab tantangan pendidikan vokasional masa depan. Revitalisasi sarana prasarana sesuai dengan industri seperti panel surya, PLC, aplikasi SolidWorks dan Mastercam dengan spesifikasi yang tinggi. Renovasi bengkel pemesinan menjadi gedung serbaguna vokasi yang digunakan untuk teaching factory dan unit produksi jasa dalam rangka mengembangkan budaya kerja industri di lingkungan sekolah. Revitalisasi SDM melalui pelatihan guru di berbagai lembaga pelatihan dan industri, sertifikasi kompetensi guru sebagai asesor LLP, dan magang guru di industri. Revitalisasi kerjasama SMK dengan IPK dan perguruan tinggi. Siswa melakukan kunjungan ke industri, siswa melakukan prakrin di industri, serta lembaga kerja khusus. Revitalisasi kurikulum supaya kurikulum SMK link and match dengan industri. Revitalisasi kualitas lulusan dengan cara mengikut sertakan siswa untuk uji kompetensi dan sertifikasi yang diakui oleh IPK. Dengan adanya revitalisasi, kami yakin SMK Kristen Petra mampu menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sesuai dengan kebutuhan industri, mampu berwirausaha, mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Mari bergabung bersama kami. SMK bisa, SMK hebat. Selamat pagi hadirin sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati kita dengan kesehatan tanpa kurang satu apapun. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara pelepasan siswa melalui video conference. Pada yang terhormat, Ketua 1 Dewan Pengurus PPPK Petra, Bapak Dr. Andes Elia Indargo. Yang kami hormati, Kepala SMK Kristen Petra, Ibu Andari Suryaningsih, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Magister Psikologi. Yang kami hormati, Wakil Kepala SMK Kristen Petra. Yang kami hormati, Kepala Kompetensi Keahlian SMK Kristen Petra. Yang kami hormati, Wali Murid kelas 12 SMK Kristen Petra. Dan yang kami kasihi, siswa-siswi SMK Kristen Petra. Selamat datang di acara wisuda peserta didik Angkatan ke-50 SMK Kristen Petra tahun ajaran 2020-2021 dengan tema Reaching a Brighter Future. Untuk kelancaran keseluruhan acara, dimohon agar peserta dan tamu undangan menciptakan suasana yang tertib dan kondusif. Prosesi memasuki ruangan. Hadirin dimohon tetap berdiri. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Petra dan Race.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para hadirin, mari kita siapkan hati dan pikiran sebelum memasuki renungan. Renungan oleh Bapak Pendeta Yohanes Putra Pratama. Kami persilakan. Saudara-saudara, jemaat yang terkasih, kita bersyukur kalau hari ini kita memasuki saat di mana kita akan diwisuda bagi para siswa. Saat yang membahagiakan bagi para guru dan juga setiap orang yang sudah mendukung pendidikan di SMK Petra ini. Kita akan bersama-sama merenungkan tema Reaching a Brighter Future. Tapi bagaimana kita melangkah dan siapa yang menemani langkah kita? Hanya Tuhan sajalah yang menyiapkan kita. Untuk itu mari siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan tiap langkahku. Diatur oleh
Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami, Sang Penuntun langkah kehidupan kami. Kepadamu saja Tuhan kami berharap. Kami percaya saat ini juga Kau sedang menuntun kami bersama-sama dalam sepanjang kegiatan wisuda ini. Termasuk ketika kami akan menyambut firman-Mu Tuhan, Engkau pun bersama dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk membaca dan merenungkannya dengan baik, sehingga setelahnya pun kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di hari ini dan terutama di masa-masa ke depan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan perenungan kami. Amin. Saudara, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada hari ini dari Amsal pasal 19 ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat 20 mengatakan, "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Saudara, bicara tentang masa depan setelah menempuh masa pendidikan, seringkali membuat orang merasa semuanya sudah selesai. Namun saya secara pribadi dicerahkan oleh seorang pendeta bernama Andar Ismail yang dalam tulisannya pernah menuliskan pengalaman hidupnya yang harus belajar seumur hidup. Bukan hanya mengenai pemahaman-pemahamannya akan firman Tuhan, akan teologia, tapi juga tentang hidup keseharian. Ia menuliskan suatu ketika bahwa ia masih harus belajar menyikat giginya sampai di usia yang cukup lanjut. Ketika anak-anak ia belajar menyikat gigi, Bapak Saudara, ia menyikat gigi konon katanya dari atas ke bawah begitu ya, agak asal-asalan. Lalu diingatkan oleh guru-guru di sekolah, ada pendidikan kesehatan seperti itu. Lalu kemudian ia tahu bahwa ada perlunya juga memutar ke kiri dan ke kanan. Ya, lakukan itu dengan sebaik-baiknya setiap hari supaya giginya tidak berlubang. Namun apa yang terjadi di usianya kurang lebih 40 tahunan ke atas, ia suatu ketika harus mengalami sakit gigi dan ia pergi ke dokter gigi dan di sana dikatakan bahwa semua yang dialami sakit yang sedang dihadapi oleh Pak Andar itu karena ia salah menyikat gigi. Ya, bertanya pada dokter, bukankah saya belajar pertama saya asal-asalan ke kanan, ke kiri, atas, bawah, lalu kemudian ternyata harus ada putarannya, dan kemudian saya baik-baik saja. Iya, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah menyikat gigi dengan ke atas, ke bawah, sedikit berputar dan mengenai sedikit bagian gusi, sehingga di bagian gusi tidak tertinggal bakteri-bakteri yang perlu disikat. Nah, saudara, dari kisah ini menunjukkan benar apa yang dimaksud oleh Amsal 19 ayat 20 juga, yang berbicara mengenai pendidikan adalah sebuah proses sepanjang hidup. Dikatakan oleh Amsal, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Tidak dikatakan sampai di mana, selesai SMK kah, selesai dari perkuliahan kah, selesai dari titik tertentu kah, tidak. Tapi di setiap waktu, tidak ada batasan tanda yang jelas. Karena bagi Amsal, mereka yang mengamati dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri dan juga lingkungannya secara baik, dan yang memerhatikan instruksi para pendahulu dan mengarahkan hidupnya seturut dengan tatanan dunia yang dikehendaki Allah berjalan dengan adil dan benar, merekalah yang dianggap oleh pengamsal sebagai orang yang bijak, hakam dalam bahasa aslinya, atau yang dekat dengan bahasa kita sehari-hari mungkin orang yang berhikmat, memiliki hokmah. Amsal 19 ayat 20 sampai 21 bahkan sebenarnya berisi Amsal yang menyampaikan pandangannya berdasar pengalaman hidup sehari-hari pengamsal juga, bahwa ia mengamati bahwa suatu tindakan tertentu membawa akibat tertentu. Tindakan mau belajar, mau mendengarkan nasihat dan menerima didikan, membawa akibat menjadi bijak, menjadi berhikmat di masa depan.
Amsal bermaksud supaya apa? Supaya setiap pembacanya, setiap pendengarnya itu mengalami pergerakan tingkah laku, pembaruan tingkah laku menjadi lebih baik. Sekaligus memberikan para pembaca dan pendengarnya sebuah harapan bahwa di masa depan itu ada a brighter future. Ada masa yang lebih baik ke depan. Bukan hanya karena disertai oleh Tuhan, namun juga bila penyertaan Tuhan disertai juga oleh upaya-upaya, tindakan-tindakan mau mendengar nasihat dan menerima didikan. Dengan demikian sekali lagi Bapak Saudara dan rekan-rekan yang hari ini akan diwisuda, ingatlah Amsal hari ini yang mengingatkan kita semua bahwa untuk menggapai masa depan yang cerah dibutuhkan kegemaran, kesukaan untuk berproses, belajar mendengar nasihat didikan sepanjang hidup. Didikan dari mana saja? Oh, dari banyak. Yang terutama tentu dari kitab suci, dari firman Tuhan yang mengajar kepada kita. Dari nasihat-nasihat yang sudah pernah kita dengar ataupun mungkin akan kita dengar. Dari para guru, dari orang-orang yang akan memimpin kita dalam pekerjaan mungkin. Ataupun oleh para pendidik kita di jenjang yang lebih tinggi kelak. Dan jangan lupa pula akan adanya teguran yang harus kita dengar. Masalahnya saudara, seringkali kita beranggapan bila kita ditegur, maka kita adalah orang-orang yang dianggap bodoh oleh si penegur. Akhirnya apa? Tersinggung. Dan kalau sudah tersinggung mutung, tidak mau lagi mendengarkan, memperhatikan teguran. Seperti yang dialami oleh seorang penulis besar bernama Mark Twain di usianya yang kurang lebih sama dengan saudara-saudara hari-hari ini. Sekitar di usianya yang 18, Mark Twain merasa sudah sangat pintar dan akhirnya membandingkan kemampuannya dengan orang tuanya. Ia merasa orang tuanya sudah begitu jadul, ketinggalan zaman. Nggak bisa lagi berkejaran dengan segala kemajuan dan kebaruan yang ada. Akhirnya Mark Twain yang sering berdebat dan bertengkar dengan ayahnya dan merasa bahwa ayahnya tidak bisa apa-apa di zaman yang baru, Mark Twain memilih untuk meninggalkan rumah. Ia pergi dari rumah, ia pergi jauh dari rumah. 2 tahun ia pergi dari rumah, bertualang, menemui ini dan itu, menjadi pelaut, berlayar di sekitaran sungai Mississippi. Setelah 2 tahun lalu ia berpikir, oh ya kangen juga ya ke rumah. Cobalah kusambangi orang tuaku. Berjumpalah ia dengan orang tuanya, dengan ayahnya yang baginya sangat ketinggalan zaman dan serba kekurangan itu. Lalu kemudian ia berbincang dengan ayahnya. 1 hari berbincang, ia menjumpai fakta yang berbeda sama sekali dengan 2 tahun yang sebelumnya. Ternyata ayahnya sangat bisa mengikuti pembicaraan yang disampaikan oleh Mark Twain. Semakin penasaran ia lanjutkan di hari kedua dan hari ketiga. Dan ia semakin hari justru semakin terkagum dengan ayahnya. Ia merasa, wah luar biasa sekali ayahnya ini. Setelah 2 tahun ada perubahan yang begitu besar dalam diri orang tuanya. Ia pergi ke rumah temannya, dia sampaikan, ayahku sungguh hebat. Sekarang dia tidak gaptek, dia tidak ketinggalan zaman, dia nggak jadul, dia nggak kuno. Dia sangat tahu banyak hal. Tapi saudara, rekannya dan semua orang di sekitar Mark Twain sebenarnya menyadari bahwa sebenarnya siapa sih yang belajar, saudara? Apakah ayahnya ikut kejar paket selama 2 tahun? Apakah ayahnya ikut bimbel selama 2 tahun untuk mengejar ketertinggalan dari Mark Twain anaknya? Sejatinya bukan ayahnya yang banyak belajar, tapi Mark Twain sendirilah yang kemudian belajar banyak. Bahwa ternyata yang ia ketahui baru sedikit. Ia baru melihat fakta dunia dan mendapati bahwa ayahnya lebih tahu banyak tentang fakta dunia dan bagaimana cara menyikapi dunia. Karena itu saudara-saudara, mari kita ingat Amsal hari ini, firman Tuhan yang berkata, kalau kau mau terima teguran dengan baik, maka kau akan membuktikan dirimu sebagai seorang yang bijaksana.
Dan di masa depan kau akan terus menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Oke Pak, saya akan terima nasihat, tapi yang lembut saja. Kalau nasihat tegurannya adalah sesuatu teguran yang lembut, yang baik-baik, ngasih taunya enak Pak, kalimatnya baik, ya saya dengar. Tapi kalau keras, wah nanti dulu. Saudara-saudara, firman Tuhan nggak pernah berkata teguran mana yang harus kita dengar, keras ataupun lembut. Yang ada hanyalah terima atau tolak. Orang yang menerima akan berhikmat, yang menolak akan menjadi tidak bijak, tidak baik. Karena itu saudara-saudara, marilah ketika Allah menghendaki kita menjadi seorang yang bijaksana, seorang yang mau bisa mencapai masa depan yang cerah, maka jadilah seorang yang bersedia untuk terus belajar. Apalagi di hari ini dan ke depan ada banyak kebaruan. Ada banyak langkah-langkah cepat yang harus kita ambil. Tapi bukan sekedar cepat sejatinya, tapi ada langkah-langkah tepat yang harus kita ambil. Ada inspirasi-inspirasi dari perusahaan-perusahaan besar hari ini. Katakanlah seperti bersatunya Gojek dan Tokopedia. GoTo menjadi inspirasi bagi setiap anak muda hari ini mestinya untuk mau bergotong royong membangun bangsa dengan segala talenta yang dimiliki. Tapi apakah GoTo mencapainya dalam waktu yang singkat? Tidak, rekan-rekan. Mereka memulai tentu dalam waktu yang panjang. Dan mereka tentu juga adalah orang-orang yang bijak, yang mau mendengar nasihat, dan mau menempuh pendidikan-pendidikan, menerima pendidikan, dan menerapkan setiap nasihat dan didikan itu dengan sebaik-baiknya dalam tuntunan langkah Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk menggapai masa depan yang cerah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa kami sungguh bersyukur karena Engkau kembali mengingatkan kami siapa pemilik kehidupan kami. Engkau sendiri dan Engkau sendiri yang akan menuntun langkah hidup kami. Sumber hikmat, sumber kebijaksanaan tentu berasal daripadamu. Tapi Kau juga ingatkan kami bahwa kami harus terus mau dan rela untuk mendengarkan nasihat dan menerima didikan dari orang tua kami, dari para guru, dosen, ataupun para pemimpin-pemimpin kami di hari depan, para partner kerja kami di hari depan, serta pengalaman-pengalaman hidup yang Kau anugerahkan. Kiranya kami punya kerelaan Tuhan untuk tekun menjalani setiap rutinitas hidup kami, sehingga kami bisa mencapai tujuan, mencapai masa depan yang lebih cerah dan lebih cerah lagi bersama dengan Tuhan sendiri. Kami sungguh bersyukur atas segala anugerah yang telah Kau berikan dalam pendidikan kami di SMK ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menerapkannya di langkah hidup kami selanjutnya. Baik ketika kami langsung bekerja ataupun ketika kami harus menunggu pekerjaan ataupun ketika kami akan melanjutkan studi kami di jenjang-jenjang selanjutnya. Kiranya Engkau yang senantiasa berserta dengan kami, berserta dengan keluarga kami, berserta dengan para guru kami, dan siapa saja yang mendukung setiap proses belajar mengajar hari ini boleh berjalan dengan sungguh amat baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kini kami juga mohon berkat yang daripadamu. Kiranya damai sejahtera, cinta kasih dan perlindungan dari Bapa, Anak dan Roh Kudus menuntun dan menguatkan langkah hidup engkau sekalian dari hari ini ke masa depan, menggapai setiap masa depan yang lebih cerah dan lebih baik. Amin. Berkat kemurahan-Mu akan menjadi penutup dari renungan kita. Hiasi kehidupanku dengan
Terima kasih atas renungan yang telah disampaikan oleh Pendeta Yohanes Putra Pratama. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua 1 Dewan Pengurus PPPK Petra, Bapak Dr. Andes Elia Indargo. Anak-anak siswa-siswi sekolah Petra tercinta, dalam kasih Kristus, tanpa terasa kita telah tiba di penghujung masa studi. Masa studi setahun penuh dengan cara belajar secara daring. Hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Tentunya kita merasa sedih karena kita tidak bisa belajar seperti dalam kondisi yang normal. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, kita tidak bisa bercanda ria, kita tidak bisa bertawa bersama-sama. Kita hanya bisa bertemu di dunia maya. Rasa bosan, rasa marah, rasa sedih, kesepian, tentu kita alami bersama. Mau menyalahkan siapa? Virus corona. Pandemi yang tidak kunjung mereda. Disinilah kita perlu merenung sejenak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengerti akan maksud Tuhan di balik ini semua. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi di masa muda kita yang seharusnya dipenuhi oleh keceriaan? Ketahuilah, Tuhan sedang menyiapkan kita, anak-anaknya, menjadi orang-orang yang tangguh, yang kuat, yang mampu menghadapi badai dan gelombang masalah. Ini akan menjadi cerita kita di masa tua kita nanti, bahwa kita pernah mengalami masa sekolah yang penuh dengan kesulitan dan kita mampu mengatasinya. Selamat atas kelulusan kalian. Selamat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menggapai cita-cita masa depan yang penuh harapan. Tuhan selalu beserta kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Elia Indargo atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SMK Kristen Petra kepada Ibu Andari Suryaningsih, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Magister Psikologi, dipersilakan. Yang terhormat Dewan Pengurus PPPK Petra Surabaya, yang kami hormati Wakil Direktur Pendidikan, yang kami hormati para orang tua siswa kelas 12 tahun ajaran 2020-2021, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMK Kristen Petra Surabaya, dan seluruh siswa kelas 12 tahun ajaran 2020-2021 yang saya kasihi. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia-Nya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita semua dapat mengikuti acara wisuda siswa kelas 12 SMK Kristen Petra Surabaya tahun 2020-2021 secara virtual. Kami berharap keterbatasan ini tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita bersama. Atas nama keluarga besar SMK Kristen Petra, saya mengucapkan selamat
kepada seluruh siswa kelas 12 yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan di SMK Kristen Petra. Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh orang tua atau wali siswa atas keberhasilan putra-putrinya. Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh lulusan, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus yang memberkati Anda sehingga berhasil menyelesaikan studi dengan baik di SMK Kristen Petra. Walaupun di kelas 11 akhir dan kelas 12 Anda harus menempuhnya secara daring, tentunya dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Selamat, Anda semua berhasil lulus dengan baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kepada seluruh lulusan, berterima kasihlah kepada keluarga, khususnya orang tua dan wali, demikian pula kepada para guru dan tenaga kependidikan yang telah mendidik Anda semuanya. Para siswa yang dikasihi Tuhan, setelah Anda lulus, maka Anda dinyatakan sebagai alumni SMK Kristen Petra. Ingatlah untuk tetap dapat menjaga nama baik alma mater Anda dimanapun Anda berada. Selamat memasuki kehidupan di dunia kerja maupun perguruan tinggi. Kami terus mendoakan semoga kasih Kristus yang sudah menyertai Anda selama ini di dalam proses pendidikan di SMK Kristen Petra juga tetap akan menyertai Anda semuanya dalam tahap pendidikan dan langkah yang selanjutnya di dalam dunia kerja. Teruslah bertumbuh dalam respect, advance, internalize, share, dan empower sesuai dengan nilai-nilai PPPK Petra yang telah Anda hidupi yang disingkat dengan RACE. Tuhan Yesus senantiasa beserta Anda semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru karyawan yang sudah melayani selama ini dan Bapak Ibu yang sudah menyiapkan acara wisuda ini. Selamat bersyukur untuk keberhasilan seluruh siswa. Saat ini SMK Kristen Petra berusia 50 tahun. SMK Kristen Petra terus berbenah dan melakukan revitalisasi menjawab tantangan zaman. Pembukaan gedung serbaguna vokasi, update dan upgrade alat praktik sesuai dengan standar industri, peningkatan kualitas pembelajaran blended learning melalui LMS model, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi guru yang diakui industri, peningkatan hubungan kerjasama dengan industri dan perguruan tinggi. Akhir kata, dengan kasih dan penyertaan Tuhan Yesus, saya melepas seluruh lulusan SMK Kristen Petra Surabaya. Selamat dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas sambutan Ibu Andari Suryaningsih, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Magister Psikologi selaku Kepala SMK Kristen Petra Surabaya. Semoga pesan-pesan yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan laporan hasil ujian kelas 12 oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Heru Sunardijanto Adi, Magister Psikologi, dipersilahkan. Laporan Wakakurikulum untuk lulusan tahun ajaran 2020-2021. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu orang tua, wali kelas siswa kelas 12 dan seluruh siswa kelas 12 yang kami kasihi.
Berikut kami sampaikan laporan hasil ujian SMK Kristen Petra tahun ajaran 2020-2021. Jumlah siswa kelas 12 seluruhnya berjumlah 156 siswa. Dalam pelaksanaan ujian satuan pendidikan berbasis komputer, kompetensi keahlian teknik elektronika industri terdaftar 17 siswa, mengikuti 17 siswa, dan lulus 17 siswa. Program keahlian teknik pemesinan terdaftar 25 siswa, mengikuti 25 siswa, dan lulus 25 siswa. Program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif terdaftar 27 siswa, mengikuti 27 siswa, dan lulus 27 siswa. Program keahlian teknik komputer dan jaringan terdaftar 87 siswa, mengikuti 87 siswa, lulus 87 siswa. Berdasarkan hasil tersebut, SMK Kristen Petra untuk tahun ajaran 2020-2021 dinyatakan lulus 100%. Pesan yang harus diingat, masa depan milik orang percaya akan mimpinya dan berani melakukan perubahan untuk mewujudkannya. Terus berjuang, tetap semangat dalam langkah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Heru Sunardianto Adi, Magister Psikologi, yang telah memberikan laporan hasil pelaksanaan ujian. Selanjutnya, kita akan masuk ke prosesi wisuda yang akan dibuka oleh Kepala SMK Kristen Petra, Surabaya. Kepada Ibu Andari Suryaningsih, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Magister Psikologi, dipersilakan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan kasih karunia serta penyertaannya kepada kami semuanya, maka dengan ini acara wisuda SMK Kristen Petra Surabaya tahun ajaran 2020-2021 saya nyatakan dibuka. Kita rindukan di hari nanti. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, mungkin diriku masih ingin bersama kalian, mungkin jiwaku masih haus senyuman kalian. Acara selanjutnya adalah pengalungan medali siswa berprestasi
yang akan diumumkan oleh Bapak Heru Sunardijanto Adi, Magister Psikologi, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Kepala Sekolah, Kepala Kompetensi Keahlian, dan Wali Kelas, dipersilahkan untuk memberikan penghargaan dan dilanjutkan dengan foto bersama. Elektronika Industri dengan Ibu Bernadetta Novi Andriani SPD sebagai wali kelas dan Bapak Agus Serdianto ST sebagai Kepala Kompetensi Keahlian. Juara pertama diraih oleh Eko Wahyu Satrio. Selanjutnya dari kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan dengan Ibu Dr. Anda Endang Siwidiastuti sebagai wali kelas dan Bapak Samuel Wahyudi SPD sebagai kepala kompetensi keahlian. Juara pertama diraih oleh Hosea Wisdom Ermanto. Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. Selanjutnya dari kompetensi keahlian teknik pemesinan dengan Bapak Dr. Andes Dwi Budi Rustono sebagai wali kelas dan Bapak Agus Heriawan SPD sebagai kepala kompetensi keahlian. Juara pertama diraih oleh Marcel Francesco Lau. Yeah.
fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Selanjutnya dari kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan 1 dengan Bapak Laurentius Andi Saputro SD SPD sebagai wali kelas dan Bapak Dedi Venata ST sebagai kepala kompetensi keahlian. Juara pertama diraih oleh Daniel Kevin Kurniawan. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Selanjutnya dari kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan 2 dengan Bapak Edi Purwanto sebagai wali kelas dan Bapak Dedi Venata ST sebagai kepala kompetensi keahlian. Juara pertama diraih oleh Jonathan Pratama Erdianto. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shadows and kicks in my bed, but I've come through. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. Selanjutnya dari kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan 3 dengan Ibu Santi Theodora Sianturi Eskom sebagai wali kelas dan Bapak Dedi Venata ST sebagai kepala kompetensi keahlian. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad Selanjutnya untuk juara umum SMK Kristen Petra tahun ajaran 2020-2021 diraih oleh Angelina
Wiatmoko dari kelas 12 TKJ 3. Selanjutnya untuk prestasi siswa non-akademik diraih oleh Gale Sandi Pradana dari kelas 12 TKJ 1. Kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Bapak FA Christian Billy ST MM dan Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Bapak Dedi Venata ST dimohon maju ke depan untuk memberikan penghargaan. Selanjutnya untuk prestasi siswa non-akademik yang berikutnya diraih oleh Lireng Tias kelas 12 TKR. Kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Sutris SPD MM dan Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Bapak Samuel Wahyudi SPD dimohon menuju ke depan untuk memberikan penghargaan. Berikut ini kami sampaikan daftar nama siswa kelas 12 yang berhasil lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Jovan Josephine Satria dari 12 TPM masuk Universitas Negeri Surabaya. Joy Fernando Alexander Sanam dari 12 TKR masuk Universitas Negeri Pendidikan Ganesha. Marcelinus Angga Setia Atmojo dari 12 TKR masuk UPN Veteran Jatim. M. Maulana Rashid Firmansyah dari 12 TKR masuk Universitas Negeri Surabaya. Alfonsus Antero Arna Yusrendito dari 12 TKJ 1 masuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Terima kasih kepada Bapak Heru Sunardijanto Adi, Magister Psikologi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang telah membacakan siswa kelas 12 yang lolos seleksi SNMPTN 2021. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Wakil Siswa kelas 12 SMK Kristen Petra. Kepada Jonathan dipersilahkan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu.
serta teman-teman kelas 12 yang terkasih, salam sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat menyelesaikan studi di sekolah kita yang tercinta. Saya bangga menjadi bagian dari SMK Petra, mewakili teman-teman kelas 12 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas bimbingannya selama 3 tahun. Kesan yang saya terima selama saya bersekolah di SMK Petra, saya mendapatkan banyak sekali ilmu information teknologi yang sangat berguna bagi kehidupan masa depan saya. Selain itu, Bapak dan Ibu Guru yang mengajar sangat ramah dan menyenangkan, sehingga saya tidak pernah merasa bosan di ruang kelas. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Saya mewakili teman-teman kelas 12 memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Bill Gates once said in his speech, "Be a hungry soul." Hungry means we become a person that keeps on looking for new experiences. Let's be a person that gives benefit to our society and a person that our school could be proud of. Terima kasih SMK Petra. Sukses selalu untuk kita semua. God bless us. Amen. Selanjutnya, sebagai apresiasi kami kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman, kami persembahkan sebuah lagu. Dengarkanlah yang akan kukatakan. Kamu ngajak bibir balapan daripada gigi lo kayak kelinci. Udah gendut suka marah-marah, kau cacing kepanasan, tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, tak enak badan rasa gak menentu. Tahu satu cara sembuhkan diriku, ingat teman-teman. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini, kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Terima kasih kepada Jonathan atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Wali
murid kelas 12 SMK Kristen Petra. Kepada Ibu Imelda dipersilakan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini kepada saya untuk berdiri di sini dan memberikan sedikit kata-kata sambutan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku wakil dari orang tua wali murid mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus PPPK Petra, kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Bapak Guru, serta seluruh staf yang terlibat dalam proses pembelajaran yang kami hormati dan kami cintai. Tidak terasa, sudah 3 tahun kami mempercayakan anak-anak kami untuk menggali ilmu di sini, tidak terlepas dari bimbingan dan pengajaran dari Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka memiliki budi pekerti yang luhur, berproses dengan baik, dapat mengasah bakat dan potensi mereka, serta berhasil dengan nilai-nilai yang terbaik. Terima kasih atas kerjasamanya dan kompak kepada kami yang selaku orang tua wali murid dalam mendidik anak-anak. Kami para orang tua merasa bangga bisa menyekolahkan anak kami di SMK Kristen Petra. Semoga SMK Kristen Petra di masa mendatang berkembang lebih baik dan menciptakan siswa-siswi unggulan. Kami selaku orang tua wali murid memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perilaku dan ucapan-ucapan anak kami yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Kami juga berharap dengan bekal ilmu dan budi pekerti selama di sekolah dapat terus mereka baktikan dan amalkan di kehidupan mendatang serta berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk anak-anak yang kami cintai, selamat atas keberhasilan kalian. Kami bangga pada kalian semua. Ini adalah awal untuk maju dan tetap semangat. Demikian kata sambutan saya yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Imelda selaku Wakil Wali Murid kelas 12 atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyerahan siswa oleh Kepala Sekolah kepada orang tua secara simbolis. Sebagai bentuk ucapan terima kasih dari pihak sekolah kepada orang tua atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk membina dan mendidik di SMK Kristen Petra. Kepada Kepala Sekolah dan Wakil Wali Murid, dipersilakan naik ke atas panggung untuk menerima buket bunga dari Kepala Sekolah. 3 tahun yang lalu Ibu sudah menyerahkan putra Ibu kepada kami SMK Kristen Petra Surabaya untuk mendidik putra Ibu. Dan saat ini putra Ibu sudah lulus, oleh karena itu tiba waktunya buat kami untuk menyerahkan putra Ibu kembali. Ya, kami berterima kasih atas kepercayaan Ibu kepada kami dan kami mohon maaf jikalau kami ada kesalahan. Saya mengucapkan selamat dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Kami selaku orang tua wali murid mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing dan mengajarkan kepada putra-putri kami. Untuk itu sebagai rasa terima kasih kami berikan bunga ini untuk Ibu. Terima kasih kepada Kepala Sekolah dan Wakil Wali Murid kelas 12 yang telah melaksanakan penyerahan secara simbolis dalam bentuk buket bunga.
Acara selanjutnya adalah pembacaan janji alumni. Kepada Liring Tias 12 TKR dipersilahkan. Janji alumni. Kami, alumni SMK Kristen Petra Surabaya, berjanji: 1. Menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Selalu menjaga nama baik dan kehormatan alma mater. 4. Bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab. 5. Terus belajar dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan tuntutan profesi. 6. Bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran, dan potensi diri demi kemajuan alma mater, bangsa, dan negara. 7. Menjunjung tinggi nilai-nilai tata krama dan kesusilaan dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. SMK Petra bisa, SMK Petra diberkati, SMK Petra menjadi berkat. Sampailah kita di penghujung acara wisuda peserta didik SMK Kristen Petra Angkatan ke-50 tahun ajaran 2020-2021. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh alumni, semoga dapat meraih masa depan yang gemilang. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Prasaja Adi, Sarjana Teologi, untuk menutup di dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kegiatan wisuda ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas segala berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, sehingga acara wisuda kelas 12 berjalan dengan lancar. Kami memohon berkat-Mu untuk anak-anak kami, biarlah mereka melanjutkan di dunia kerja atau di perguruan tinggi tetap dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah kami SMK Kristen Petra tetap melanjutkan pendidikan bagi anak-anak kami dengan takut akan Tuhan juga. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo, nama saya Christopher. Saya kelas 12 TKJ 2. Saya merasa senang karena di dalam SMK Kristen Petra, saya mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga bagi saya, terutama di bidang pendidikan karakter. Saya senang karena berbeda dengan yang lain nuansanya, yaitu nuansa di SMK ini lebih memperbanyak praktek daripada teori, serta mendapatkan fasilitas-fasilitas yang cukup sesuai dengan jurusan. Selain itu, saya juga dididik untuk menjadi siswa yang disiplin, sehingga menjadikan saya yang sekarang ini lebih bertanggung jawab dalam segala hal. Terima kasih SMK Kristen Petra. Sampai jumpa. SMK bisa, SMK hebat. Kesanku di SMK Petra cukup menyenangkan. Teman-teman juga banyak. Fasilitas di sekolah ini juga memadai juga. Jadi ya cukup mengerti semua pelajaran. Pesannya semakin berkembang SMK Petra. Terus juga adik-adik kelasnya juga rajin belajar. Guru-gurunya juga semakin kreatif dalam pembelajaran. Pokoknya sukses terus buat SMK Petra. SMK bisa, SMK hebat. Nama saya Yohanes Kristianto. Saya kelas 12 TKJ 1. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada Bapak dan Ibu Guru SMK Kristen Petra. Karena kesan saya di sini tuh ya, saya merasa selama saya menimba ilmu itu, saya merasa sangat nyaman karena dengan fasilitas yang diberikan, lingkungan area yang asri, teman-teman yang ramah, dan juga pastinya Bapak dan Ibu Guru yang selalu senantiasa mendukung saya dalam proses saya belajar. SMK bisa, SMK hebat. Saya dengan Andreas Purwamungkas dari 12 TKJ 2. Di sini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu Guru SMK Kristen Petra telah mengajarkan saya dengan membagikan banyak ilmu yang belum pernah saya ketahui. Dan di sini saya merasa bahagia dan senang dikarenakan saya mendapatkan pengalaman praktek yang cukup memuaskan, serta saya mendapatkan ilmu yang belum pernah saya dapatkan. Dan di sini tidak lupa saya dididik dan dibentuk karakter saya yang menjadi lebih baik untuk masa depan saya yang lebih baik juga tentunya. Mungkin itu saja dari saya, Andreas Purwamungkas. Saya mengucapkan terima kasih pada SMK Kristen Petra. SMK bisa, SMK hebat. Nama saya Mika, kelas 12 TI. Kesannya sih di sini senang sekali bisa sekolah di SMK Petra ini. Saya di sini banyak sekali mendapatkan pelajaran yang bermanfaat bagi kedepannya, bagi pekerjaan kita juga. Dan ya walaupun pandemik datang, kita tetap bisa merasakan pembelajaran yang diberikan oleh sekolah dengan baik. Ya, dan juga sih kurangnya sebenarnya nggak bisa mendapatkan praktek sih secara intensif itu dari sekolah. SMK bisa, SMK hebat.